Shalom semuanya. Saudara, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari 2 Samuel, saudara. Pasal 12 ayat 15 sampai 23, saudara. Ya, kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semuanya. 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai 23. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya Daud, saudara. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Takut semua kalau nanti Daud ini melakukan hal-hal yang nekat, saudara. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Nah, saudara, ini ceritanya kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, saudara, kita bisa lihat ini Daud sudah berdosa, berzina dengan Batsheba, saudara. Gak cuman berzina, saudara, sampai Batsheba hamil, dia juga membunuh Uria, suaminya Batsheba ini. Kenapa dibunuh? Karena hamil Batshebanya. Jadi Daud ini mau menghilangkan jejak. Yang pertama dipanggil dari medan perang, dipanggil, dah kamu pulang, kamu menikmati waktu-waktu bersama dengan istrimu, kelihatannya baik. Tapi ini supaya hilang jejaknya, saudara. Seolah-olah itu anaknya Uria, padahal itu benihnya Daud. Nah, nakal Daud ini, saudara. Ya. Nah, kemudian karena Uria nggak mau, saudara, singkat cerita, Yoab dikirimi surat yang bawa Uria, disuruh bunuh Uria, ditaruh di medan yang paling depan sendiri, di medan perang yang paling depan sendiri. Nanti begitu lawan-lawan itu sudah mendesak, semuanya disuruh mundur, saudara. Jadi Uria ini kayak dikepung, kayak disudutkan sampai akhirnya dia mati sendiri di sana. Nah, ini dosanya Daud, keji sekali Daud ini, saudara. Itu salah satu kisah kejinya Daud. Mungkin nanti lain kali kita bisa bahas, saudara, apa aja sih perbuatan-perbuatan kejinya Daud itu, ya. Kemudian Tuhan menegur Daud lewat Nabi Nathan ini. Pertama Daud emosi, saudara. Emosi itu artinya waktu dikasih penglihatan, oh ada orang yang seperti ini. Jadi ada orang kaya, dia padahal punya banyak domba, tapi dia ngambil punyanya orang yang miskin yang punya cuma 1 domba. Daud marah, orang yang seperti itu harus dihukum mati. Nathan bilang apa? Ya orangnya itu kamu. Gitu. Bagaimana kamu melakukan itu kepada Uria dan kepada Batsheba? Wah, terus dibilang gini, nanti anaknya itu mati, anak itu akan mati. Jadi dihukum Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Daud ini tetap berusaha merendahkan diri. Dia tetap berusaha merendahkan diri. Dia berpuasa, dia merendahkan dirinya. Dia berharap, Tuhan kalau boleh anak ini Tuhan hidup, Tuhan kalau boleh anak ini berbahagia, Tuhan kalau boleh anak ini selamat.
anak ini bisa jadi besar Tuhan, kalau boleh Tuhan. Jadi dia berharap berharap Tuhan mengubah pikirannya, mengubah ketetapannya, mengubah apa yang sudah Tuhan rencanakan. Kalau boleh Tuhan, ubah Tuhan. Dia berusaha sekuat tenaganya. Tapi Tuhan gak menjawab doanya. Nah, begitu Tuhan gak menjawab doanya, bangunlah dia. Dan ini yang bikin pegawai-pegawainya ini dan orang-orang sekelilingnya tuh kaget semua. Lah, kapan hari dia tuh sampai diingatkan, sampai didatangi sama tua-tua segala macam, diingatkan orang-orang sekelilingnya, sudahlah, dia nggak mau. Ayolah kamu makan, dia nggak mau. Dia tetap berusaha supaya anak ini dapat anugerah, anak ini boleh hidup, boleh selamat. Pegawai-pegawainya bingung. Nah, nanti kalau dikasih tahu mati, tahu-tahu dia mencelakakan diri sendiri atau dia bunuh diri atau gimana gitu. Nyatanya enggak, Daud malah udah ganti baju, dia makan, dia kayaknya tuh langsung bisa move on gitu loh, saudara. Nah, ini yang menarik, saudara. Banyak orang itu bergumul, saudara, ya. Sama seperti Daud, bergumul mati-matian. Bergumul, Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Ya kan? Tuhan, aku berdoa untuk ini, Tuhan tolong jawab, Tuhan tolong jawab. Tapi Tuhan gak jawab. Tuhan belum jawab atau malah memang gak jawab. Ya kan? Banyak yang terjadi seperti itu kan. Banyak orang kalau anak-anak muda gitu ya. Kalau anak-anak muda doanya minta apa? Minta pacar atau minta suami, minta istri kayak gitu. Kalau yang sudah kerja, Tuhan minta supaya dapat kedudukan yang bagus, supaya dapat penghasilan yang bagus, supaya dapat bisnis yang bagus. Kan gitu. Tuhan supaya dapat jawaban doa. Tuhan, kita ini butuh mujizat. Tuhan tolong kasih mujizat. Tapi doa kita tuh kayaknya gak dijawab sama Tuhan, gak didengarkan sama Tuhan. Sama kayak Daud. Jadi tetap anaknya mati. Di hari ke-7 anaknya lahir, umurnya baru 7 hari. Anaknya mati. Banyak orang bergumul. Gak cuma bergumul, tapi dalam pergumulannya terus jadi kecewa sama Tuhan. Habis kecewa, marah dia. Marah sama Tuhan. Kenapa? Karena gak ada jawaban. Karena Tuhan itu pelit. Karena Tuhan itu gak inisiatif lah. Karena Tuhan tuh ternyata Tuhan tuh gak bisa diandalkan gitu, ya kan? Banyak orang marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Nah, saudara, yuk kita belajar sama-sama, saudara. Marah itu sebenarnya apa sih? Kenapa orang marah sama Tuhan? Marah itu gini, saudara. Marah itu emosi. Itu satu emosi yang ditandai adanya pertentangan terhadap seseorang. Jadi ada satu emosi yang ekspresinya itu nanti bisa berteriak, bisa marah, bisa teriak, bisa cemberut, bisa ekspresinya orang marah seperti itu, saudara. Ya, dan lain-lain, membentak dan lain-lain. Ya. Jadi ada satu emosi karena dia bertentangan dengan orang lain. Ada satu emosi yang meluap, yang meledak keluar karena dia bertentangan dengan orang lain. Misalnya saya konflik dengan siapa gitu. Saya kemudian bentak dia, dasar kamu itu. Nah itu, saya gak suka dibeginikan. Misalnya kayak gitu, saudara. Marah saya. Kayak gitu. Atau bisa juga itu satu perasaan karena merasa sudah diperlakukan dengan tidak benar. Jadi orang marah karena dia itu konflik dengan orang lain, atau karena dia itu merasa sudah diperlakukan dengan tidak benar, diperlakukan tidak seharusnya. Itu orang marah, saudara ya. Nah, orang marah ini bisa jadi tidak terkendali. Sangat mungkin untuk jadi tidak terkendali. Dan kalau tidak terkendali, biasanya orang-orang seperti ini akan kehilangan kemampuan pengendalian diri. Itulah kenapa kalau orang marah kadang-kadang bisa terjadi pembunuhan kayak gitu, saudara.
Kalau kita lihat di kasus-kasus pembunuhan atau kasus-kasus kekerasan, kalau ditanya apa penyebabnya, ya saya emosi soalnya. Saya marah. Loh, marahnya kenapa? Ya nggak tahu, saya marah aja dia ngomong kayak gitu. Nah jadinya marah, saudara. Ditusuk lah, ya kan? Nah amarah itu sangat mungkin jadi tidak terkendali. Dan kalau dia sudah nggak terkendali, dia nggak bisa mengendalikan diri, dia juga nggak bisa berpikir objektif. Pikirannya subjektif semua, pikirannya subjektif. Hanya tentang dirinya sendiri. Aku yang dilukai, kayak gitu. Aku yang disakiti, aku yang dizolimi, aku yang dibeginikan, aku yang dibegitukan, aku yang diperlakukan salah. Itu kalau orang marah, kalau dia sudah nggak terkendali, itu seperti itu, saudara. Jadi dia sudah nggak tahu benar sama salah. Yang penting dirinya sendiri terus. Ya, jadi saudara, marah itu ada satu emosi yang meledak keluar karena terjadi pertentangan atau konflik dengan orang lain, atau karena dia merasa sudah diperlakukan tidak benar. Nah, dalam hal ini saudara, orang kalau marah terhadap Tuhan, dia merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh Tuhan. Dia merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Dia merasa dia ini sebenarnya sedang berseberangan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan gak jawab doa-doaku? Kenapa Tuhan gak kabulkan permintaanku? Kenapa Tuhan kok lakukan seperti ini? Kenapa kok Tuhan gak adil sama aku? Sama yang itu begitu, sama yang aku kok begini. Yang itu diberkati, yang aku kok gak diberkati. Nah itu perasaan marah, saudara. Perasaan marah, dan makin lama kalau dibiarkan, saudara, kita akan kehilangan apa yang benar. Jadi kita mengukur semuanya itu dari sudut pandangnya kita sendiri. Kita mengukur Tuhan itu dari sudut pandangnya kita sendiri. Itulah kenapa, saudara, di Pengkhotbah 7 ayat 9 itu dibilang gini. Jangan lekas-lekas marah dalam hatimu. Jangan lekas-lekas emosinya meledak. Ya. Emosinya meledak karena merasa konflik dengan orang lain atau karena merasa diperlakukan tidak benar. Nah, Pengkhotbah 7 ayat 9 bilang, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, itu bahayanya orang marah. Jadi Alkitab sendiri pun sudah menunjukkan bahwa kemarahan yang dibiarkan itu bisa menjadi kebodohan. Orang yang seperti ini, kalau sudah marah sama Tuhan, dia sangat subjektif, saudara. Wes, aku nggak Tuhan-Tuhanan lagi, percuma ke gereja. Wes, nggak Tuhan-Tuhanan lagi, percuma ngasih Tuhan ini, ngasih Tuhan itu, pelayanan percuma semuanya. Ngomongnya mulai gitu. Tanpa kita sadari, mungkin sekali, 2 kali, atau 3 kali dalam hidup kita melakukan itu, saudara. Atau bahkan sampai hari ini kita mungkin masih melakukan itu. Kita protes berlebihan sama Tuhan. Kita protes, kita marah sama Tuhan. Kita nuding Tuhan. Engkau berbuat jahat kepadaku. Engkau tidak adil kepadaku. Tuhan, macam apa kamu itu? Ya kan? Menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Pas percuma doa-doa. Percuma baca Alkitab. Gak ada gunanya. Tapi kalau ekspresi kita marah sama Tuhan, kita mungkin gak akan teriak-teriak, saudara. Ekspresi kita mungkin meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita gak mau lagi berdoa, kita gak mau lagi baca Alkitab. Mungkin kita gak mau ke gereja. Kalaupun ke gereja, ogah-ogahan, saudara, memang datang ke gereja tapi main HP. Datang ke gereja tapi gak dengarkan firman Tuhan. Pikirannya melayang kemana-mana. Dia marah sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Nah, saudara, kenapa orang tuh marah sama Tuhan? Kenapa orang tuh kok sampai marah sama Tuhan? Kita kalau lihat Daud tadi, saudara, Daud tuh gak marah. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama kenapa kok Daud sampai gak marah. Nah, saudara, orang marah terhadap Tuhan karena orang tidak memahami kedaulatan Tuhan. Sebagai seorang percaya, yang katanya seorang percaya, saudara, kalau orang percaya
Berarti apa saudara? Dia percaya, dia mempercayakan hidupnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Tuhan atau apapun yang dilakukan oleh penciptanya, dia tetap mempercayakan hidupnya. Itu yang dibilang orang percaya. Nah, kalau kita orang percaya tapi kita menganggap bahwa kedaulatan Tuhan itu sejalan dengan kemauan kita, ini yang bahaya. Masalahnya terlalu banyak atau terlalu sering kita diajar minta perkatakan, maka kamu akan menerima. Lah kalau yang didoakan itu nggak benar, itu bagaimana? Misalnya minta suaminya atau minta istrinya orang lain, nah itu kalau yang diminta kayak gitu diperkatakan tiap hari, benar apa salah itu, saudara? Orang tidak memahami bahwa segala sesuatu itu tetap ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Itulah kenapa di Matius 10 ayat 29 sampai 31, saudara, dibilang gini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Artinya apa? Semuanya itu tetap ada dalam kedaulatannya Tuhan. Nah, kebanyakan orang Kristen, apalagi yang tidak dewasa, itu memiliki pemahaman yang sangat picik. Pemahamannya bagaimana? Kehendak kita adalah kedaulatan Tuhan. Kehendak kita sama dengan kedaulatan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita berdoa, kita beriman, pasti semuanya terjadi. Masalahnya nggak banyak orang tahu iman itu apa, saudara. Masalahnya nggak banyak orang mau memahami apa sebenarnya iman itu. Orang cuma berpikir bahwa iman itu adalah kalau kita minta, yakin ya terjadi. Sudah, titik sampai di sana. Orang lupa atau tidak sampai kepada pemahaman bahwa iman itu puncaknya adalah penyerahan kita kepada Tuhan, penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Itulah kenapa kita dibilang orang percaya, karena kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, lakukan Tuhan. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Engkau Tuhan yang hidup di dalamku. Kita yang menyelaraskan diri dengan Tuhan, bukan Tuhan yang menyelaraskan diri dengan kita. Kalau orang berpikir bahwa kehendaknya itu sama dengan kedaulatan Tuhan, itu bahaya. Waktu kita nggak bisa mengerti alasan kenapa Tuhan diam atau kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, kita akan segera menghakimi Tuhan. Kita akan segera ngomong Tuhan itu bukan Allah yang kompeten. Dia bukan Allah yang kepada Dia kita layak mempercayakan hidup kita. Kita akan segera nganggap bahwa Tuhan itu Allah yang tidak benar, Allah yang manipulatif, Allah yang otoriter, atau bahkan kita nganggap Allah itu tidak memiliki kendali atas semuanya. Tuhan itu gak berdaulat. Orang tuh gampang kalau ngomong kayak gitu, saudara. Ya, kalau susah, kalau dia lagi susah, itu menyalahkan Tuhan. Tapi kalau dia lagi berhasil, kalau dia misalnya berhasil, dia dapat berkat banyak, apa yang dia bilang? Ini semua karena saya berusaha. Oh iya kan? Tapi kalau begitu susah, bilangnya apa? Kenapa Tuhan gak tolong? Nah, pertanyaannya, kenapa kok kamu gak berusaha? Kan gitu, saudara. Iya kan? Kalau waktu jaya aja dia gagah-gagahan, seolah gak butuh Tuhan. Waktu jatuh dia menyalahkan Tuhan. Disitulah dia mulai mempertanyakan Tuhan. Disitulah kita ini sebenarnya mulai tidak mempercayai Tuhan. Secara tidak langsung, memang kita nggak langsung ngomong gini, enggak, aku sudah nggak mau lagi percaya sama Tuhan. Tapi pelan, dalam kemarahan kita mulai menjauhi Tuhan. Kalau orang konflik dengan Tuhan, kalau dengan definisi marah tadi, saudara, waktu orang bertentangan dengan yang lainnya,
Kira-kira orang konflik itu mendekat atau menjauh, saudara? Orang konflik sekalipun jaraknya dekat, tapi hatinya sudah jauh. Kita mungkin ada di gereja terus, kita mungkin ada dalam ibadah komunitas terus, tapi hati kita sebenarnya sudah nggak ada lagi sama Tuhan. Kita menuduh Tuhan melakukan hal yang tidak sepantasnya untuk hidup kita. Kita mulai tidak percaya lagi sama Tuhan. Tapi saudara, seperti Daud ini memahami betul kenapa bahkan dalam tragedi matinya anaknya ini, saudara, dia nggak sampai marah. Kenapa? Dalam tragedi, saudara, dalam keadaan sulit, sebenarnya Tuhan itu sedang menunjukkan, saudara, betapa terbatasnya manusia. Manusia nggak bisa mengendalikan banyak hal. 1-2 hal dia bisa kendalikan, tapi nggak semua hal bisa kita kendalikan. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Orang kadang-kadang merasa bisa mengendalikan hujan. Toh pada kenyataannya kadang-kadang bahkan berusaha dikendalikan pun hujannya tetap datang, iya kan? Dan kita mulai bilang, ya namanya juga alam, kan gitu. Bener nggak, saudara? Kita sudah berusaha mengendalikan supaya kita bisa keluar dari krisis, tapi toh kenyataannya kita tetap ada dalam krisis, masih ada dalam krisis. Saudara, itu loh buktinya manusia itu nggak bisa mengendalikan banyak hal. Tapi sebenarnya dalam penyerahan total kita justru akan melihat ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan terjadi. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Dan karena dia kasih, bahkan sekalipun kita ada dalam kondisi yang tidak ideal, pasti terjadi kasihnya, pasti terjadi kebaikannya. Saudara, dalam pandemi itu banyak orang tuh berpikir, banyak orang merasa Tuhan berteriak, saudara, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa ada begitu banyak kematian, Tuhan? Sebenarnya, saudara, kalau kita mau jujur, bahkan sebelum pandemi itu ada begitu banyak kematian. Bagaimana orang mati karena kelaparan, bagaimana orang mati karena depresi, karena putus asa, yang gak terekspos. Orang mati bunuh diri, dan itu gak terekspos. Kalau kita lihat keadaan di Afrika misalnya, berapa banyak orang mati karena kelaparan, berapa banyak orang mati karena ada perang etnis, berapa banyak, saudara. Tapi kita baru protes sama Tuhan waktu pandemi itu menimpa kita. Kenapa? Karena kejadiannya kena langsung sama kita, ya kan? Tapi kalau kita mau jujur, bahkan selama pandemi, waktu kita merasa ini krisis, apakah kita nggak merasakan ada kebaikan Tuhan, saudara? Kita tetap merasakan ada kebaikan Tuhan, kan? Bukan cuma merasakan, tapi ada fakta bahwa kita mengalami ada kebaikan Tuhan, ada pimpinan Tuhan. Itulah kenapa firman Tuhan itu bilang, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bahkan dalam tragedi, bahkan dalam kesulitan yang paling sulit sekalipun itu justru mengekspos ketidakmampuan kita. Tapi itu juga mengekspos kebesarannya Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, setiap kondisi itu selalu ada dalam perhitungan dan kedaulatannya Tuhan. Jadi nggak ada satupun kondisi itu yang Tuhan nggak tahu. Kadang-kadang memang Tuhan tuh sepertinya terasa diem, saudara. Kita berdoa, kita sudah ada dalam masa sulit. Tuhan, kenapa Tuhan kok nggak ada pertolongan? Kenapa kok nggak ada pertolongan, Tuhan? Kayaknya Tuhan diem, kita berdoa, Tuhan tuh kayaknya diem, nggak ngasih jawaban, kelihatannya tuh nggak ada jalan keluar, gitu loh. Tapi saudara, itu adalah penilaian subjektifnya manusia terhadap Tuhan. Tuhan, kau nggak buka jalan, itu penilaian subjektifnya manusia. Kenapa saya bilang itu subjektif? Kenapa? Karena Tuhan ini maha kuasa, karena Tuhan ini maha tahu, karena Tuhan ini maha besar.
Segala sesuatu yang terjadi itu sudah ada di dalam perhitungannya. Saya kadang nonton film kan, saya nonton film Korea misalnya. Saya nonton film Korea, ini saudara, ini lakonnya ini ada dalam kondisi yang ketemu sama tokoh jahatnya, tokoh antagonisnya. Kita tuh rasanya ada geruak kita, saudara, ini loh, ini yang antagonis itu jahat loh. Jadi kita udah rasanya tuh jahat, waduh ini kok nggak balas-balas, ini kok nggak lepas-lepas, ini gimana sih? Kita sudah kadung gregetan, saudara ya. Saya kalau udah kadung gregetan, saya cari sinopsisnya, saudara, di internet. Saya cari ini endingnya gimana, happy ending apa enggak ini. Itu. Nah, saya lihat, oh ini happy ending, nanti gini. Saudara, waktu si tokoh utama ini ketemu sama si tokoh jahat, saudara, saya ngomong sama Helen gini, tenang aja, ini nanti lewat. Wong ini kok, nanti happy ending kok. Ini happy ending, lewat, menang dia. Nah itu loh, saudara, yang Tuhan itu sebenarnya sudut pandangnya Tuhan itu seperti itu. Jadi meskipun seolah Tuhan itu diam, tapi Tuhan itu sebenarnya nggak diam. Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan bekerja. Itulah kenapa Tuhan itu sudah ada di masa depan. Jadi kita gini, Tuhan ini udah kondisinya udah kayak gini, Tuhan ini gawat, Tuhan cuman bilang gini, dah tenang aja, lewat, kamu nanti bisa ngelewati kok, lewat, tenang aja, nanti di balik layar tak bantu. Yalah, betulan, sama kayak kalau saya nonton film itu. Nah gitu loh, saudara. Jadi segala kondisi itu sudah ada dalam kemahatauannya Tuhan. Itulah kenapa kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu marah sama Tuhan, kita nggak perlu nuding Tuhan tidak adil. Tuhan punya perhitungannya sendiri. Toh segala sesuatu itu tetap ada batasnya kok. Bahkan pandemi ini pun, ya orang bilang ini pandemi ini bagaimana? Saudara, Tuhan bilang dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bilang, ya pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, saudara. Nah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Segala sesuatunya itu ada batasnya. Pandemi ada batasnya. Kekuatannya pandemi menekan kita itu ada batasnya. Tuhan sudah tetapkan batasnya. Hei, kamu gak boleh lebih dari ini. Ini sudah batasmu. Nah, itu yang objektif. Kalau sisi objektifnya manusia, kalau sisi subjektifnya manusia, karena dia kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau membiarkan ini? Kenapa engkau membiarkan aku susah? Ya kan? Protes sama Tuhan, terus protes sama Tuhan. Itulah kenapa kehidupan kekristenannya nggak pernah bertumbuh, saudara. Kenapa? Karena tiap hari protes terus. Nah, saudara, Daud itu tidak pernah marah terhadap Tuhan. Dia cuma melakukan apa yang jadi kewajibannya. Dia berusaha. Tuhan, kalau boleh Tuhan, anak ini Tuhan selamatkan, Tuhan jangan mati, Tuhan. Dia berusaha mengubah keputusannya Tuhan. Tapi Tuhan tetap pada keputusannya, enggak. Kamu sudah bersalah. Kamu harus mendapatkan disiplin. Anakmu diambil sama Tuhan. Oh gitu, saudara. Nah, apa yang terjadi? Kita tadi tahu, Daud kemudian setelah anaknya ini mati, saudara, dia langsung mengubah semuanya, mengubah keadaannya. Ya udah selesai, masa berkabungnya langsung selesai. Dia pakai baju yang baik, dia mengurapi kepalanya, dia makan yang benar, dia makan yang memang sudah seharusnya, sampai semua orang heran, kenapa kok seperti itu? Dalam pandangan Daud, buat apa kecewa sama Tuhan? Gak ada gunanya kecewa sama Tuhan. Itulah kenapa kalau kita baca di 1 Tawarik 3 ayat 5, saudara. Kemudian Daud itu punya 4 anak dari Batsheba. Selain Salomo, saudara ya, ada yang namanya itu Nathan. Nathan ini itu dikasih nama Nathan sebagai penghormatannya Daud terhadap Nabi Nathan yang menegur dia itu, saudara. Yang menegur Daud soal Batsheba itu. Di 1
1 Tawarik 3 ayat 5. Saudara akan lihat, atau saya bacakan aja saudara. 1 Tawarik 3 ayat 5. Inilah yang lahir bagi dia, bagi Daud di Yerusalem, Simea, Sobab, Natan, dan Salomo. Ya saudara ya, Salomo ini nanti yang jadi raja. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan saudara, ini Daud nggak protes saudara, ya. Daud nggak protes. Jadi dia tetap mengikuti apa yang jadi maunya Tuhan. Dia nggak kecewa, dia nggak marah sama Tuhan, sekalipun doanya nggak dijawab. Saudara, akhirnya lahir 4 anak, salah satunya Natan. Kalau saudara baca di Lukas 3 ayat 31 saudara, bagaimana Yesus, ya, saya bacakan aja. Lukas 3 ayat 31 saudara. Kalau saudara baca di sini perikopnya silsilah Yesus. Di ayat 31, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Daud nggak marah terhadap Tuhan kan. Dia berusaha memahami kedaulatannya Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang nggak dia mengerti. Apa yang terjadi? Lewat Daud turun, ada garis keturunan. Lewat Natan ini saudara, garis keturunan lahirnya Yesus. Saudara, Tuhan ini nggak pingin kita marah sama Tuhan. Marah sama Tuhan salah nggak? Sebenarnya saudara, marah sama Tuhan itu salah memang. Kenapa? Karena marah sama Tuhan itu unsur subjektif semua. Karena kita merasa disolimi, karena kita merasa diperlakukan tidak adil, itu unsur subjektif semua. Sementara Tuhan itu maha tahu, maha kasih. Tuhan itu tidak berdosa, jadi dia tuh nggak mungkin berbuat yang aneh-aneh sama kita. Berbuat yang aneh-aneh dalam artian dia itu nggak mungkin berusaha menghancurkan hidup kita suka-sukanya sendiri sama Tuhan. Enggak. Tuhan itu nggak pingin kita marah. Kenapa? Karena memang kita nggak pantas marah sama Tuhan. Tuhan itu justru ingin sebenarnya kita itu menikmati kebesarannya, mengalami kebesarannya. Apapun yang terjadi, ayo bersyukur seperti Daud. Ayo memahami bahwa semuanya itu ada tangan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita memahami itu, kita akan di dalam tiap detail hidup kita akan melihat ada kebesaran Tuhan itu terjadi. Ada kuasa Tuhan itu kita alami. Kita nggak akan jadi orang Kristen yang oh ya udah, pokoknya yang penting ke gereja, enggak. Tapi pengenalan kita akan bertumbuh. Kita akan bukan cuma tahu secara teori, tapi kita akan mengalami ini loh Tuhan yang sesungguhnya. Ini loh Tuhan yang dahsyat. Sekalipun keadaan tidak menguntungkan aku, tapi Tuhan bekerja di balik itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu pasti mendatangkan kemuliaan Tuhan. Amin saudara.